رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. alamat anak saleh iku bapak tandane mukmin anuting syariat kang alus ngandikane kapindo mulya akad in wong tone. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatuhum, adapun salam penghormatannya mereka. Tahiyyatum, adapun salam penghormatannya mereka, orang-orang beriman ya. Minhu, maksudnya tahiyyatuhum, adapun salam penghormatannya kepada mereka, mereka orang beriman. Minhu, darinya Allah Ta'ala yang maha luhur Allah. Tahiyyatuhum, adapun salam penghormatannya kepada mereka. Minhu, darinya Allah Ta'ala yang maha luhur Allah. Kabarnya yauma yalqaunahu, adalah pada hari yalqaunahu, bertemu mereka padanya Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat di sorga nanti selain an-nadhru lidzatillah, diberikan karunia bisa bertemu dan melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sorga sedemikian nikmat, menyenangkan, membahagiakan. Tapi kebahagiaan dan kenikmatan di sorga tenggelam, sirna, tak ada apa-apanya dengan pertemuan seorang hamba ketika melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berisik banget sih itu. Panitia Pak. Hitung nampan nih, jelas hitung nampan nih ya. Baik panitia, masih lama. Baik panitia. Baik panitia. Masih lama, jangan berisik, hitung nampan. Nah jadi surga sedemikian menyenangkan, bahagia, tapi tenggelam, tiarap, nggak ada artinya apa-apa dibandingkan an-nadhru ila zatillah, li zatillah. Sama dengan pertemuan seseorang dengan umat Rasulullah, dengan manusia kekasihnya Allah, kekasih agung baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga nggak ada duanya ya. Jadi surga nggak ada apa-apanya kalau belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sederhana sebenarnya, hal yang rasional, logis, secara syar'i ya,
itu menumbuhkan rasa mahabbah yang dalam kepada Rasulullah. Itu motong kompas kepada rentetan rangkaian yang cukup panjang agar kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri yang menyebutkan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dipertemukan. Ini sebuah kepastian yang pasti gitu ya. Kepastian yang pasti seorang itu akan dipertemukan dengan orang yang dicintainya. Makanya kan kalau dalil falihin, syarat dari dalil solihin, di sini ada komentarnya Anas bin Malik. Nah, kalau Anas bin Malik itu menyebutkan bahwa tidak ada perkataan Rasulullah yang lebih membahagiakan dan lebih menyenangkan di hari ini selain daripada perkataan ucapannya Nabi yang menyebutkan seseorang itu akan dipertemukan dengan orang yang dicintainya. Nah, karena dia merasa mencintai Sayyidina Abu Bakar, dia merasa mencintai Sayyidina Umar. Kan rentang cukup generasi yang berbeda ya. Anas bin Malik kan usia belasan tahun, ikut Nabi 8 tahun, 10 tahun di Madinah ya, berkhidmah. Nah, sementara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar senior banget. Jadi sehingga pantaslah seorang anak muda remaja mengagumi sosok yang tua. Dan krisis idola adalah ya sekarang ini. Jadi maka bermunculan majelis-majelis sholawat itu sebagai solusi ya. Artinya anak-anak kecil sudah mengagumi, mengidolakan gitu ya sosok-sosok tertentu. Nah ini kan sebagai lawan tanding daripada mengagumi pesepak bola misalnya gitu ya, atau artis ya, mendingan mengagumi seorang kiai, seorang habib. Nah, maksudnya kenapa Anas bin Malik sampai mengucapkan tidak ada hal yang menyenangkan, bahagiakan dari seluruh perkataan Rasulullah dibandingkan ini perkataan, karena sahabat Anas bin Malik merasa mencintai Sayyidina Abu Bakar. Jadi gini, pikirannya Anas bin Malik sederhana. Biarpun Abu Bakar ibadahnya top, biarpun Sayyidina Umar ibadahnya top, saya nggak stop gitu, saya nggak stop itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tapi di hati saya kan mengidolakan, hati saya mencintai kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi dalam keyakinan Anas bin Malik itu saya pasti dipastikan Rasulullah gitu maksudnya. Saya akan seleting, saya akan sederajat sepangkat dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Sayyidina Anas itu tidak langsung ke Rasulullah gitu ya? Ibaratnya kan nggak usah pakai gaya, nggak usah banyak lagu gitu, cinta Rasulullah, kita tahu diri lah gitu. Sahabat Anas tahu diri, baru kemudian Sayyidina Anas itu di hatiku ada mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apalagi kalau mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu kepastian yang dipastikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mudah ya. Orang cinta itu karunia. Orang kan ada cinta sinetron gitu, dibikin ekspresi mencintai, tapi kan hatinya hampa, hati yang tidak ada cinta. Makanya kan rasa cinta. Ayo terusin dong. Sekalipun belum pada sarapan tapi kan rasa cinta. Jawab pasti. Oh, mentang-mentang belum sarapan jadi diajak nyanyi nggak mau ya. Ya, ini karunia. Kalau kita misalnya tiba-tiba terbersih rasa kerinduan, mahabbah kepada Rasulullah, sujud cukup agar bertambah, agar maksimal rasa cintanya. Hanya itu. Dari amal kita, aduh berat banget amal kita. Nah, makanya tadi saya sebut potong kompas ya, potong kompas yang rasional, logis dan dibenarkan dari syarat agama adalah mahabbah dan ditumbuhkan. Ya kan gini, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, duhai Tuhan, ilahi anta maksud, kaulah tujuanku,
waridho kamu tuh lebih dan keriduanmu adalah yang aku cari, yang aku idamkan. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, karuniakan kepadaku rasa mahabbah dan ma'rifat kepadamu. Tapi kan pintunya mahabbah kepada Allah, pintunya ma'rifat kepada Allah adalah mahabbat Rasul, mencintai Rasulullah. Wa ma'rifat Rasul, ma'rifat kepada Rasul, itulah yang menghantarkan kepada kecintaan kepada Allah. Baik. Yauma yalqaunahu, pada hari pertemuannya orang beriman hu padanya Allah. Salamun, ucapan sebuah ucapan keselamatan, kesejahteraan. Bilisanil malaikati, dengan lisannya para malaikat. Para malaikat menyambut ya, menyambut ucapan dengan ucapan salam sejahtera. Makanya tahniah dan tahiyah sunnah kepada orang yang mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan. Selamat ya, apalagi mendapatkan surga. Ini sebenarnya rentetan nanti Bapak sudah ladina, nanti rentetan ayat yang begini. Para sahabat itu datang kepada Rasulullah. Ini dalam Lubabul Maqul fi Asbabin Nuzul ya. Datang ketika ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu ya. Kemudian dijaminnya Nabi keselamatan dunia dan akhirat ya, maksum. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana, adakah bagian untuk kami orang yang beriman? Enak ya engkau Rasulullah gitu, sudah mendapatkan jaminan kayak gitu. Akhirnya di atas ayat kan huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu ya. Dialah Allah yang bersolat kepada kalian dan para malaikat-malaikatnya. Nah, para sahabat datang lagi ya. Enak ya, dirimu sudah dijamin di surga. Lalu kami bagaimana? Nanti ayat di bawahnya itu adalah beritakan gembira kepada orang beriman, pasti akan mendapatkan surga. Amin gitu nggak Pak? Ya biarpun kita hidupnya pas-pasan ya, tapi yang penting kan nanti kita semuanya di surga. Amin ya. Makanya ya pokoknya gini, sejelek apapun kita husnudzon kepada Allah ya. Kita bukan takabur gitu. Itulah insyaallah kita ketemu di surga. Amin gitu ya. Jadi biar kita senyum terus, senyum. Oh, kalau misalnya kita ini hidup dihimpit berbagai macam kesusahan, kemudian kita nggak ngingetin surga, nanti ya kita nggak ada senyum jadinya. Biar kita ini bahagia, happy, karena itu bagian ekspresi syukurnya.